Radio Edukasi cerdas, santun dan menghibur. Halo, apa kabar Insan Edukasi? Senang sekali di kesempatan siang hari ini saya Yuda Wijasenap bisa kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini dalam program Sisi Cermat, sana sini cerdas bermatematika. Dan tentu saja acara ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di radioedukasi.kemdikbud.go.id ataupun juga Anda bisa mendengarkan pula melalui aplikasi Radio Edukasi. Dan Anda juga bisa menyaksikan tayangan ini melalui kanal YouTube BBGB DIY. Dan selanjutnya kita akan menemani, dan yang pasti di kesempatan kali ini seperti biasa kita akan ngobrol ini seputar strategi pemecahan masalah dalam Olimpiade Matematika untuk kali ini di bagian yang pertama. Dan narasumber kita sudah setia juga untuk nantinya akan berdiskusi dengan kita. Ada Bapak Wiworo dan beliau sudah hadir. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang Pak Wiworo. Selamat siang Mas Yuda. Apa kabar? Alhamdulillah sangat cerah nih cuacanya nih. Sehat selalu juga ya. Semangat juga ya Pak Wiworo ya. Ya, dan itu tadi narasumber kita yang nanti akan mengajak kita untuk belajar bersama terkait dengan strategi pemecahan masalah dalam Olimpiade Matematika Jilid 1 Pak Wiworo. Dan seperti biasa juga di kesempatan siang hari ini saya juga ditemani oleh sang moderator kita, ada Mbak Nur Fitriana. Halo Mbak Nur, apa kabar? Halo Mas Yuda, selamat siang. Sehat ya? Sehat terus pastinya. Alhamdulillah. Amin. Pokoknya kita selalu sehat karena kita kan selalu menemani Insan Edukasi untuk belajar gitu kan. Betul ya. sekali. Jadi harus menumbuhkan atau memberikan energi positif pada Insan Edukasi agar senantiasa semangat menjalani hari, semangat belajar, sehingga apa yang nantinya akan dicita-citakan atau diimpi-impikan itu bisa terlaksana gitu ya, terwujud dan berdampak. Dan berdampak. Oke, sudah siap ya kita untuk Mbak Fitriana untuk memandu acara Sisi Cermat kali ini? Siap banget. Oke, dan topik kita kali ini adalah tentang strategi pemecahan masalah dalam Olimpiade Matematika untuk bagian yang pertama. Silakan Mbak Nur Fitriana. Oke, terima kasih Mas Yuda. Langsung saja kita sapa nih para insan edukasi di rumah. Pada Sisi Cermat episode kedua kali ini, kita akan tetap melanjutkan pembahasan terkait pemecahan masalah dalam soal Olimpiade, masih bersama Bapak Wiworo selaku Widya Iswara ahli muda ya Pak Wiworo. Nah, ini beliau pengalamannya sudah bertahun-tahun menjadi pendamping atau pembimbing Olimpiade ya Bapak ya, bagi guru-guru pembimbing Olimpiade. Iya, bahkan jangkauannya dulu bukan hanya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saja ya Pak, tapi di berbagai provinsi juga Pak Wiworo. Kemarin kita sudah mengkulik nih, memberikan informasi kepada insan edukasi semua betapa pentingnya sih Olimpiade untuk memfasilitasi putra-putri kita yang punya kemampuan lebih di bidang numerasi terutama ya Pak ya, atau matematikanya. Nah, siang kali ini beliau akan berkesempatan, kita semua akan berkesempatan untuk mendengarkan nih seperti apa sih pemecahan masalah. Terutama nanti akan ada pembahasan soal juga ya Pak Wiworo ya. Nah, ini nih yang tidak boleh dilewatkan untuk semuanya. Nah, Pak Wiworo, sebelum kita nanti ke pemecahan soal nih Pak, contoh-contoh yang akan diberikan oleh Pak Wiworo, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Pak terkait pentingnya strategi dalam pemecahan masalah dalam Olimpiade Matematika ini Bapak. Baik Mbak Fia, jadi memang agak berbeda ya dengan soal-soal biasa yang sering diujikan di kelas itu. Jadi kalau untuk kompetisi Olimpiade itu memang kita harus menggunakan strategi khusus yang namanya pemecahan masalah, karena soalnya adalah termasuk yang tidak rutin, yang siswa itu biasanya mungkin belum tahu ini harus diapakan soalnya. Sehingga kalau menggunakan rumus saja, mungkin siswa tidak bisa langsung menggunakan mau menggunakan rumus yang mana. Tapi kalau menggunakan strategi pemecahan masalah, dengan beberapa cara nanti akan bisa untuk membantu untuk menyelesaikannya. Dan ini memang ditemukan oleh orang Hungaria, George Polya, yang merupakan bapak pemecahan masalah ini. Dan
menjadi bagian dari apa yang namanya tahapan pemecahan masalah. Mungkin itu Mbak Afia terkait dengan pentingnya pemecahan masalah di situ. Oke, kalau kita bicara tentang pemecahan masalah ya Pak ya dalam Iya. kehidupan sehari-hari tadi yang disebutkan oleh Pak Wiworo, mungkin agak sedikit nyimpang tapi boleh ya Pak ya tanya. Olimpiade, berbicara tentang soal Olimpiade, kira-kira berbeda nggak Pak dengan soal-soal AKM numerasi itu sendiri yang terkait dengan strategi pemecahan masalah gitu Pak? Sangat berbeda. Jadi Oke. kalau untuk soal numerasi AKM atau mungkin yang PISA, siswa biasa sudah tahu ini mau menggunakan cara apa. Hanya mungkin memang perlu membaca yang lebih detail dan menggunakan beberapa cara. Tapi kalau untuk yang Olimpiade, yang kompetisi yang memang kompetisi yang sebenarnya, nah begitu siswa membaca soal mungkin ini harus diapakan itu biasanya masih belum tahu. Oke. Karena masih belum jelas arahnya mau kemana. Nah, Oke. ini nanti akan bisa dengan menggunakan berbagai macam strategi nanti. Ada sekitar 10 lebih strategi yang bisa digunakan. Banyak sekali nanti. Yang Mungkin akan itu. dikupas tuntas Iya. dalam sisi cermat ya Pak Iya, ya dalam sambungan episode berikutnya. Kalau mungkin minggu lalu ya Mas Yuda ya kita juga sudah membahas terkait strateginya. Apa sih bedanya Olimpiade dengan soal-soal tadi juga sudah dijawab oleh Pak Wiworo. Ternyata berbeda loh dengan soal AKM sehingga memang perlu ada semacam mendiagnosis ya Pak ya, atau Iya. memfilter, mencari, menjaring siswa-siswa yang memiliki kemampuan lebih di bidang matematikanya atau mungkin sainsnya dan seterusnya. Tapi untuk siang hari ini kita lebih spesifik ke matematika ya Betul, Bapak ya. Nah ini pertanyaan berikutnya nih Pak. Kira-kira tahapan apa saja sih Pak yang harus dilakukan, dilalui dalam pemecahan masalah untuk Olimpiade Matematika itu sendiri Bapak? Ya, jadi kalau untuk pemecahan masalah ada 4 tahapan ya yang harus kita lalui oleh si penjawab soal atau masalah itu. Yang pertama adalah memahami masalah. Jadi siswa harus tahu, harus paham dulu masalahnya apa yang akan dihadapi. Nah, di sini yang bisa dilakukan adalah membaca dengan cermat kalimat soalnya. Kemudian mencari apa yang diketahui. Seperti ke zaman SD dulu itu. Betul. Itu. Kemudian jika apa yang ditanyakan. Kemudian juga beberapa situasi memang siswa harus membuat semacam visualisasi atau juga mengorganisasi informasinya. Oke. Ini sebagai langkah atau tahapan yang pertama yang sangat penting sekali. Kadang-kadang mungkin siswa agak lama di bagian ini, nggak apa-apa karena ini sebagai awalan. Nah itu tahapan yang pertama memahami masalah. Kemudian yang kedua adalah membuat strategi. Nah di sini yang nanti akan banyak kita bahas yaitu yang pertama mungkin dengan cara memperagakan, act it out. Kemudian mungkin yang kedua yang cara yang lain adalah mungkin dengan membuat daftar yang sistematis. Oke. Kemudian yang ketiga misalnya dengan menemukan pola. Berikutnya mungkin dengan membuat gambar dan sebagainya. Banyak sekali strategi yang bisa digunakan. Mungkin dalam kali ini kita akan membahas 3 dulu di antara sekian banyak strategi yang itu tahapan yang kedua. Kemudian tadi kan kita memilih membuat strategi. Setelah kita bisa pilih dan kita buat, kita jalankan, kita laksanakan strateginya menggunakan keterampilan aritmetik atau mungkin menggunakan keterampilan geometri dan yang lain sampai ketemu hasilnya. Oke. Nah setelah tahap ketiga nanti baru terakhir kita masuk ke tahapan yang keempat, ketemu hasilnya kita harus melihat dan mengecek kembali di situ. Nah disinilah kita harus mengecek apakah hasilnya masuk akal atau tidak. Kemudian juga menafsirkan dan mengkomunikasikan. Karena kan mungkin masih berupa angka tuh. Nah, misalnya ketemunya 60. Apa 60? Kan masih belum jelas. Betul. Harus diberi penjelasan. Oh, ternyata adalah 60 buah mobil. Nah, seperti itu. Jadi, menafsirkan dan mengecek kembali itu 4 tahapan pemecahan masalah yang digunakan nanti. Mungkin itu, Mbak Fia. Nah, berbicara tentang tahapan nih Pak, mungkin insan edukasi yang sedang menyimak di rumah ya Mas Yuda, penasaran juga nih, kita juga ikut penasaran. Apakah 4 tahapan ini harus urut atau memang setiap anak nantinya akan memiliki tahapan yang berbeda seperti yang tadi Bapak sebutkan, mungkin bisa dengan menggambar dulu atau mungkin ada anak yang mencermati dulu, berpikir dulu, atau memang harus runtut dan sistematis tahapan-tahapan itu Bapak? Ya, kalau untuk urutannya memang harus urut ya, karena kita harus paham dulu masalahnya. Karena kalau kita belum paham, kita tidak bisa menjalankan strateginya.
strateginya. Nah, Betul. kita harus paham dulu, kemudian kita pilih strateginya, kemudian kita jalankan, ketemu hasil, kita cek dan tafsirkan kembali. Jadi memang harus urut, tidak bisa di Lompat-lompat ya, Pak. Betul. Mungkin perbedaannya mungkin ada anak yang bisa menggunakan strategi A misalnya, tapi anak yang menggunakan strategi B, anak yang menggunakan C, mungkin itu yang bisa berbeda. Tapi untuk yang urutannya harus urut, memang tahapannya memang harus urut. Mungkin itu yang harus dilakukan. Nah, itulah tadi Insan Edukasi ya. Jadi kalau untuk strategi, mungkin setiap anak, setiap siswa memiliki strategi yang beragam. Tetapi untuk tahapannya nih, ini memang harus sistematis dan berurutan ya Bapak ya, untuk sampai ke titik temu. Betul. Pemecahan masalahnya itu sendiri luar biasa sekali nih. Nah, Insan Edukasi jangan kemana-mana. Kayaknya nih kita akan segera membahas terkait pemecahan masalah dan contoh-contoh soalnya masih bersama narasumber kita Bapak Wiworo selaku Widya Iswara dari Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita jeda sebentar. Salah satu tugas Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta adalah mengembangkan media pembelajaran sebagai perangkat ajar pada platform Merdeka Mengajar. Bahan ajar tersebut adalah C. Smart English Activity, bahan ajar bahasa Inggris jenjang SMA untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya adalah Smart, seni musik anak ringan dan terbuka. Bahan ajar seni musik jenjang SD yang berisi materi seni musik dan lagu yang ringan atau sederhana dan mudah dipahami anak, serta bersifat terbuka, yang artinya dapat digunakan untuk semua fase. Berikutnya adalah Sasando, bahasa dan sastra Indonesia, yaitu bahan ajar bahasa Indonesia jenjang SMA yang saat ini fokus pada materi puisi. Media pembelajaran yang dikembangkan BBGP DIY ini dapat diakses melalui platform Merdeka Mengajar, fitur perangkat ajar atau YouTube BBGP DIY, bisa juga melalui laman bbgpdiy.kemdikbud.go.id. Oke, Insan Edukasi kembali lagi ke pembahasan terkait pemecahan masalah dalam soal Olimpiade Matematika, masih dalam program Sana Sini Cerdas Bermatematika atau Sisi Cermat. Bersama narasumber kita Bapak Wiworo selaku Widya Iswara, ahli muda Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta. Terus diulang ya di segmen kedua ini siapa narasumber kita, siapa tahu ada Insan Edukasi yang baru saja bergabung pada sesi siang kita hari ini. Nah, Pak Wiworo, kalau tadi sudah berbicara terkait strategi, terkait tahapan, ini yang sudah nggak sabar dinanti-nanti oleh para insan edukasi terkait soal Olimpiade adalah bagaimana sih contoh-contoh soal dan pemecahan masalahnya. Mungkin bisa langsung dijelaskan, Pak. Ya, jadi mungkin nanti kita akan mencoba untuk membahas beberapa contoh soal ya, mulai dari yang sederhana dulu aja. Itu ini kita akan mencoba untuk yang pertama adalah strategi memperagakan, act it out itu. Kita akan coba di sini. Iya. Jadi ada soal di sini, ada peta ya, suatu jalur jalan pada komplek perumahan. Di sini kita seseorang kan berjalan dari tempat A ke tempat B. Nah, berapa banyak jalur jalan berbeda yang dapat dimulai oleh orang tersebut dari A ke B. Nah, di sini kita dapat memperagakan si orang itu dari A ke B. Yang pertama adalah kita gambar seperti ini. Nah, seperti ini. A ke B. Kemudian yang berikutnya A ke B adalah seperti ini. Dari sini ke sini. Nah, A ke B. Sudah dua jalur yang berbeda. Yang ketiga, ini agak berkelok-kelok sekarang. Dari sini belok sana ke sana. Nah, ini A ke B. Kemudian yang berikutnya A ke B adalah naik dulu, kemudian dia ke kanan, kemudian dia ke bawah, terus ke kanan lagi, kemudian ke atas. Nah, A ke B. Nah, ternyata setelah kita peragakan dan kita cacah, ada 4 jalur yang berbeda. 1, 2, 3, 4 di sini.
Jadi kita memperagakan dengan membuat semacam gambar seni atau mungkin menggerakkan tangan kita memperagakan. Nah ini contoh bagaimana kita menggunakan strategi memperagakan atau act it out di situ. Ini untuk satu contoh soal. Nah untuk yang soal yang kedua terkait dengan ada 4 orang berkumpul pada suatu pertemuan. Nah sebelum memulai mereka akan saling berjabat tangan dengan yang lain tepat 1 kali. Berapa banyak jabat tangan yang terjadi di sini. Nah, karena mungkin di sini orangnya masih sedikit, nah sehingga kalau menggunakan strategi memperagakan masih bisa. Jadi betul-betul berjabat tangan. Okay. Nah, kalau 1 orang kan tidak mungkin. Jadi tidak mungkin dia menjabat tangan sendiri, tidak dihitung lah. Jadi paling sedikit adalah 2 orang. 2 orang berarti apa? Ada 1 jabat tangan. Misalnya A dan B, A berjabat dengan B, B dengan A kan 1 kali. Betul. Nah, jadi kalau 2 orang ada 1 jabat tangan. Kita daftar di sini. Kalau 2 orang, nah, setelah memperagakan ya, di sini ada 1 jabat tangan. Nah, kita kembali lagi. Kalau 3 orang sekarang, peragakan lagi. Berarti betul-betul memperagakan. 3 orang A, B, C. A dengan B. Sudah 1 kan, B dan C itu 2 kan, terus A dengan C atau C dengan A 3. Nah, berarti kalau 3 orang ada 3 jabat tangan, 3 jabat tangan. Nah, sekarang kalau 4 orang seperti yang ditanyakan di sini. Nah, 4 orang kita peragakan lagi. A, B, C, D misalnya. Betul. A, B, C dan D. Peragakan lagi. A berjabat tangan dengan B 1 kan. B dengan C 2. C dengan D 3. Terus D dengan A 4. A dengan C 5. Kemudian B dengan D. Nah, berarti kalau 4 orang ada 6 jabat tangan. Ini dengan peragaan. Dengan peragaan. Jadi betul-betul memperagakan. Ini kalau dengan anak-anak kan senang karena mereka betul-betul mempraktekkan. Betul. Memperagakan. Jadi ada aktivitas ya. Ini betul memperagakan. Jadi, kalau 4 orang dia ada 6 jabat tangan. Nah, disinilah yang tadi namanya kita memilih strategi, kemudian jalankan strateginya, kemudian ketemu hasilnya, baru tafsirkan. Ternyata kalau 4 orang ada 6 jabat tangan yang terjadi. Nah ini contoh kita menggunakan strategi memperagakan. Nah jadi disinilah kita dari pertama tadi kan memahami masalah. Jadi kita baca dulu tadi kan ada 4 orang, kemudian jabat tangan. Nah kita harus tahu kalau jabat tangan kan antara A dan B dengan B dan A ada sama, sehingga dia hanya 1 saja di situ. Kemudian kita pilih strategi dengan memperagakan, betul peragaan. Kemudian kita jalankan strateginya, kemudian ketemu hasilnya. Sini kalau 4 orang ada 6 jabat tangan. Kemudian baru kita tafsirkan dan komunikasikan. Terdapat 6 jabat tangan. Dari 4 orang tersebut. Nah, disinilah kita atau siswa mengkomunikasikan menggunakan bahasa tulis di sini, atau bisa juga dengan bahasa lisan, juga tergantung dari apakah dia harus tulis atau harus lisan soalnya. Nah, inilah kita menjalankan tahapan dan strategi pemecahan masalah. Ini untuk strategi yang pertama, yaitu memperagakan. Betul. Mungkin itu. Itu ya. jika bisa diperagakan Betul, ya Pak Wi ya. betul. Kalau tadi soalnya masih memungkinkan Betul, untuk dilakukan betul. aktivitas untuk memperagakan ya Mas Yuda. Betul. Lalu bagaimana kalau jumlahnya itu banyak, Ya. melebihi jumlah siswa yang akan dibimbing dalam Olimpiade? Nah, bagaimana ini Pak Wiworo strateginya? Ya, mungkin kita tidak usah yang banyak-banyak sampai 30, mungkin cukup misalnya sampai 8 orang saja. Baik, itu iya. sudah tidak nyaman kalau dengan peragaan. Nah, sehingga di sini ada keterbatasan. Jadi setelah pemeragaan ada keterbatasan. Jadi dia hanya untuk yang betul-betul yang simple-simple saja, yang sederhana saja. Banyak orang yang sedikit atau mungkin gambar sederhana. Karena untuk yang sudah lebih kompleks nanti kita harus memilih strategi yang lain. Nah, di sinilah sehingga
siswa itu perlu belajar berbagai macam strategi untuk mereka bisa fleksibel di dalam menentukan dan memilih mana strategi yang paling tepat nanti untuk setiap masalah yang dihadapi. Disinilah mungkin. Oke, artinya untuk para insan edukasi, terutama ibu dan bapak guru yang akan menjadi pembimbing Olimpiade Matematika, terkait untuk pemecahan masalah adalah bertahap, mulai dari yang bisa dilakukan dengan analogi sederhana dulu ya Bapak Iya, ya. betul, Kemudian betul. nanti akan bertahap. Namanya saja tadi tahapan ya Pak ya. Iya. Jadi tidak bisa langsung melompat ke level yang sangat tinggi Betul. mungkin ya. Jadi harus analoginya dibangun dari pengetahuan awal dulu, kemudian nanti akan berkelanjutan, bertingkat sampai akhirnya nanti bisa melakukan pemecahan masalah yang lebih kompleks seperti itu betul, ya Bapak ya. betul. Dan jangan lupa tadi juga disebutkan oleh Pak Wiworo, setelah menyelesaikan masalah perlu ada yang namanya apa Pak, yang tulisan kesimpulan, Mengkomunikasikan dan menafsirkan juga. mengkomunikasikan Iya. atau menafsirkan bahasanya ya. Jadi di situ nanti tidak hanya misalkan jawabannya ya hasilnya adalah dua apa nih, 2 butir atau 2 ekor, Iya. 2 orang atau 2 mangkok bakso mungkin. Iya, jadi harus jelas dikomunikasikan dan ditafsirkan untuk jawabannya. Oke Pak Wiworo, kira-kira kalau untuk yang soal yang pertama Pak, ada A, B, tadi yang jalan menuju Iya. perumahan itu tadi, kalau ditafsirkan dan dikomunikasikan hasilnya seperti apa Pak? Oh ya, ini kan kita baru sampai menjalankan strategi ya. Betul. Nah, masih kurang tahapan yang keempat. Nah, ini memang saya sengaja Betul. supaya kita nanti bisa meng-cross check mana tahapan yang belum kita kerjakan. Nah, ternyata di sini masih harus ditambah lagi dengan terdapat 4 jalur jalan yang berbeda. Nah, di sini. Oke. Karena kalau ini saja ini kita masih belum menjawab soal. Iya. Betul. Betul, belum menjawab yang ditanyakan. Iya, Baru separuh jalan. masih bingung ya Pak. Betul. Insan edukasi tadi mengamati papan Betul. tulisnya, oh ini udah sampai mana ya, gitu kan ya Betul. Mas Yuda ya. Tapi tadi ketika disampaikan di tahap akhir harus ada dikomunikasikan dan juga ditafsirkan. Artinya tadi sudah dijawab oleh Pak Wiworo selaku narasumber kita pada siang hari ini. Beliau menjawab bahwa untuk menuju ke rumah tersebut ada 4 jalur yang alternatif berbeda. jalan yang berbeda. Mungkin Mbak Fia, kalau zaman kita SD dulu, mungkin masih sudah juga. Ini dengan kata-kata manis, jadi bla 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 itu ya. Iya, Itu kan yang zaman SD dulu betul. itu. Ada kata jadi. Jadi, ya. Nah, kalau nggak ada titik 3 Nah, jadi itu juga. nggak mantep, ya kan? Nah, Walaupun sebenarnya juga harus dengan kata jadi, bisa juga dengan berarti, dengan Iya. demikian, oleh karena dan sebagainya. Yang jelas kalimat yang menafsirkan. Nah, itu yang paling penting di situ. Dikomunikasikan. Dikomunikasikan. Betul Ya. sekali. Nah, insan edukasi itulah tadi baru secuplik nih ulasan terkait pemecahan masalah dalam soal Olimpiade Matematika. Ikuti terus untuk pemecahan masalah dan soal-soal berikutnya setelah jeda berikut ini. Bapak Ibu Guru penggerak komunitas belajar, sekarang tersedia area komunitas belajar di Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdapat 3 jenis area komunitas belajar yang dapat Bapak Ibu gunakan, yaitu area luar ruang atau outdoor, area di dalam ruangan atau indoor. Area outdoor dan indoor ini dapat Bapak Ibu gunakan untuk peserta dengan kapasitas maksimal 30 orang. Khusus untuk indoor dan outdoor, hanya diperuntukkan bagi komunitas belajar dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika diperlukan, BBGP-DIY juga menyediakan narasumber untuk memfasilitasi pengguna area komunitas belajar. Jenis area yang ketiga adalah area online atau daring. Di sini Bapak Ibu dapat bersiaran di radio edukasi BBGP-DIY. Waktu penggunaan layanan area komunitas belajar dimulai pada jam 1 sampai 4 sore atau menyesuaikan kesepakatan antara BBGP-DIY dengan komunitas belajar. Prosedur permohonan pelayanan sangat mudah. Komunitas belajar mengajukan permohonan penggunaan fasilitas melalui Supokja Pemberdayaan Komunitas. Permohonan mencantumkan hari dan tanggal pelaksanaan,
jumlah peserta dan instansi asal, serta materi atau topik yang ingin Bapak Ibu pelajari. Selanjutnya, sesuai disposisi dari Kepala BBGPDIY, maka Supoja Pemberdayaan Komunitas akan mengatur permohonan penggunaan area komunitas belajar dan mengkomunikasikannya dengan urusan rumah tangga. Ayo daftar sekarang. Penggunaan area komunitas belajar ini tidak dikenakan biaya atau gratis. Silakan menghubungi kami melalui surat elektronik pemberdayaan-komunitas.bbgpdiy@gmail.com. Jangan lupa tuliskan area kombel pada subjek email. Dan isilah formulir pendaftaran di alamat bit.ly/daftar-area kombel. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Merdeka belajar, belajar dari mana saja di dalam komunitas belajar. Oke, insan edukasi dimanapun berada, kembali lagi dalam program Sisi Cermat, sana sini cerdas bermatematika, masih bersama narasumber hebat kita yaitu Bapak Wiworo selaku Widya Iswara Ahli Muda Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, Pak Wiworo, tadi kita sudah membahas 2 contoh soal terkait pemecahan masalah dalam soal Olimpiade Matematika nih. Nah, untuk contoh soal berikutnya nih Pak, tadi kan ada poin penting yang tadi Bapak sampaikan. Di akhir pemecahan masalah atau soal harus ada mengkomunikasikan atau menafsirkan ya Bapak ya. Nah, kira-kira nanti ada strategi apa lagi sih yang akan dijelaskan oleh Pak Wiworo dalam contoh soal berikut ini? Silakan Bapak. Ya, untuk kali ini kita akan mencoba yang berikutnya, itu ada strategi menemukan pola. Ini yang paling alamiah sebenarnya dari siswa yang mungkin dari SD kelas 1 mungkin sudah bisa dia menemukan pola, mencari pola. Ini akan kita coba seperti apa soalnya. Coba. Ya, di sini mungkin seperti yang minggu kemarin kita masih sama soalnya ada angka satuan dari 3 pangkat 2016. 3 pangkat 2016. Nah, ini kan jelas tidak mungkin kalau kita hitung, kita tadi hasilnya nggak mungkin. Tapi kita hanya perlu apa? Angka 1 saja dari 3 pangkat 2016. Sehingga kita mencari pola. Dari mana? Dari yang paling sederhana. Kita mulai dari 3 pangkat 1. 3 pangkat 1. Berapakah angka satuannya? Nah, kita buat di sini angka satuan. 3 pangkat 1 adalah 3, sehingga di sini kita tulis 3. Kemudian setelah yang pertama kita ketemu, yang berikutnya 3 pangkat 2. Berapakah? Ini kan masih bisa kita hitung nih, 9. Nah, berikutnya lagi adalah 3 pangkat 3. Nah, dia 27, tapi karena kita hanya perlu angka satuan, jadi kita tulis 7 saja. 2-nya nggak perlu kita tulis. Berikutnya adalah 3 pangkat 4. Dia adalah 81. Nah, kita cukup tulis satunya saja. Nah, kemudian kita teruskan 3 pangkat 5, 243. Nah, kita cukup perlu satunya saja, yaitu adalah 3. Nah, kemudian 3 pangkat 6. Nah, 729. Nah, kita cukup angka sendiri adalah 9. Nah, setelah kita lihat nanti di sini nanti dia akan berulang, pola akan berulang setiap 4 faktor, setiap 4 faktor. Nah, nanti akhirnya 3 pangkat 7 juga 7, 3 pangkat 8 dia 1 akan berulang setiap 4 faktor. Nah, dia berulang setiap 4 faktor. Nah, sehingga bagaimana berikutnya? Nah, kita lihat 2016 dibagi 4, dia habis dibagi oleh 4. Nah, kita melihat di sini, di manakah dari sini yang habis dibagi oleh 4? Ternyata dia sama dengan yang 3 pangkat 4. Nah, sehingga nanti untuk angka satuan dari 3 pangkat 2016 akan sama dengan angka satuan dari 3 pangkat 4, yaitu adalah 1. Nah, sehingga ini kita baru menjalankannya ya, belum menjawab yang ditanyakan. Betul. Nah, sekali lagi kita harus mengkomunikasikan dengan tadi kata-kata manis. Jadi, nah ini. Jadi
Misalnya kalau zaman SD dulu kan terus jadi angka satuan dari 3 pangkat 2016 akan sama dengan angka satuan 3 pangkat 4 karena sama-sama bisa bagi 4 pangkatnya yaitu 1. Nah, di sini ya kita tidak perlu tahu hasilnya ini berapa karena memang tidak mungkin kita hitung pakai kalkulator juga jelas tidak mungkin karena kita hanya perlu tahu angka satuannya itu angka yang terletak pada paling belakang. Nah ini jadi kita menemukan pola, mencari pola ini yang strategi yang paling alamiah sebenarnya. Kemudian berikutnya hampir sama dengan yang soal yang tadi terkait dengan jabat tangan. Ini mungkin menjelang puasa ya sehingga kita mungkin ternyata jabat tangan ini. Menjelang lebaran ya. Menyongsong ya, biar siap-siap dulu nih. Nah, masalah jabat tangan. Kalau tadi kita 4 orang, kita masih nyaman dengan memperagakan karena masih sedikit. Tapi kalau sekarang kita kembangkan 8 orang. Nah ini kalau dengan peragaan sudah tidak efisien lagi karena nanti terlalu lama nanti. Betul. Nah sehingga kita di sini menggunakan cara atau strategi yang lain yaitu menemukan pola. Nah bagaimana? Hampir sama dengan yang tadi. Kalau 2 orang, berapa banyak jabat tangannya? Ini jabat tangan. Kan 1. Betul. Kemudian 3 orang. Nah, tadi kan ABC ya, ABC. A dengan B, B dengan C, C dengan A. Nah, dia 3. Nah, kemudian kalau 4 orang, A, B, C, D. A dengan B, B dengan C, C dengan D, D dengan A. Sudah 4 kan? Kemudian A dengan C dan B dengan D. Nah, sehingga 4 tambah 2 ada 6. Nah, 6 jabat tangan. Nah, kemudian kalau 5 orang. Nah, 5 orang. Di sini bisa saja kita dengan A, B, C, D, E. Tapi sudah mulai agak rumit ini. Tidak bisa kita bayangkan A dengan B, B dengan C. Sudah cenderung agak riskan untuk kesalahan nanti. Nah, kita lihat pola di sini. 1 ke 3. Nah, dia kan apa? Selisih 2. Selisih 2 tambah 2. Di sini 3 ke 6. Selisih 3 tambah 3. Nah, di sini dari 6 ke sesuatu 2 tambah 3 ditambah 4. Nah, berarti berapa? 10. Nah, sehingga kalau 5 orang ada 10 jabat tangan. Kembangkan lagi kalau 6 orang. Tadi kan tambah 4 kan? Begitu pasti tambah 5. Nah, dia akan 15 jabat tangan nanti. 15 jabat tangan. 7 orang. Ini tambah 5, tambah 6 berikutnya. Dari polanya kan? Tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. 15 tambah 6 21. Nah, sehingga sekarang kalau 8 orang, nah tambah 6 ditambah 7. Nah, 2 tambah 7 28. Nah, inilah kita menggunakan strategi menemukan pola, kita jalankan strateginya, ketemu hasilnya 28. Ingat tahapan yang keempat, yaitu menafsirkan dan mengkomunikasikan. Betul. Ya, kita menggunakan kata manis. Ya, kalau tadi kan kata jadi ya, kita sering variasi lah. oleh karena itu. Iya, oleh karena itu terdapat 28 jabat tangan di antara 8 orang.
Nah, di sini. Jadi kita lihat polanya, tambah 2, tambah 3, sampai tambah 7. Nah, karena memang kita sudah sulit di sini kalau untuk kita memperagakan terlalu banyak nanti. Iya. Nah, mungkin ini ya kekuatan dari mencari pola. Jadi kita hanya perlu beberapa baris saja untuk yang kita hitung detail. Nah, yang lain adalah kita tinggal mencari polanya seperti apa ya yang nampak dari sini. Nah, inilah. Dan jangan lupa dikomunikasikan dan ditafsirkan. Mungkin seperti itu strategi yang Pak kedua. Wi, ini yang masih penasaran, mungkin insan edukasi di rumah juga penasaran nih Mas Yuda ya. Kalau tadi Pak Wi mencontohkannya adalah 3 pangkat 2016 nih Iya. Pak. Pertanyaannya, mungkinkah untuk selain angka 3 juga sama Pak? Akan memiliki pola yang nantinya penyelesaiannya juga akan sama. Misalkan nih 6 pangkat 2018 misalnya ya. Apakah nanti juga akan menemukan pola yang sama seperti cara pengerjaan yang angka 3? Hampir sama. Hanya Hampir kan mungkin sama ya. kita mulai dari yang paling sederhana kan 6 pangkat 1, 6 pangkat 2, Oke. 6 pangkat dan seterusnya. Kita lihat bagaimana dia berulangnya. Iya. Yang misalnya tadi kan 3 ya, terus 6. Misalnya yang 5 juga bisa juga 5 pangkat sekian itu atau yang lain. Mungkin seperti itu. Artinya untuk para guru pembimbing Olimpiade ya Mas Yuda ya, tidak perlu khawatir. Oh, nanti jangan-jangan penyelesaian masalahnya akan berbeda. Tetap sama, mungkin angka satuan atau polanya saja yang akan berbeda karena memang angka yang dipangkatkan juga berbeda ya. Nah, itulah tadi para insan edukasi, Bapak Ibu guru yang siang hari ini menyimak, yang akan mempersiapkan diri untuk menjadi pembimbing Olimpiade Matematika. Nah, mulai dari sekarang dipersiapkan dengan baik. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wiworo tahapan-tahapan untuk yang segmen terakhir ini tadi, bagaimana sih kita mempelajari terkait pola dalam penyelesaian masalah soal matematika Olimpiade ya Mas Yuda ya. Jadi kalau tadi dijelaskan ada pangkat, ada jabat tangan, kita ikuti deh polanya dan jangan lupa tentunya mengkomunikasikan atau menafsirkan di akhir penyelesaian masalah. Nah, masih penasaran kan dengan soal berikutnya, kira-kira apa yang akan kita pelajari selain pola? Simak untuk segmen berikutnya, kita jeda sebentar. Nama saya Trias Agataroni, biasanya saya dipanggil Ibu Trias. Saya adalah guru penggerak di SMA YPK Diaspora. Menurut saya, kegiatan atau program pelatihan guru penggerak ini sangat baik karena pengaruhnya sangat membantu saya di dalam kelas. Seperti contoh, anak-anak menjadi lebih akrab kepada saya dan lebih terbuka terkait minat mereka dan kekurangan-kekurangan yang mereka alami selama belajar. Mereka menjadi lebih fokus dan kami bisa berkolaborasi bersama-sama. Oke, kita kembali lagi ke segmen berikutnya. Kalau tadi kita bilang jedanya cuma sebentar ya Mas Yuda ya, betul-betul sebentar nih karena kita udah penasaran sama soal berikutnya yang akan dibahas oleh Bapak Wiworo. Silakan Pak Wiworo. Ya, kita sudah tahu dua strategi ya, ada memperagakan kemudian menemukan pola ya. Nah, untuk yang ketiga adalah kita akan mencoba strategi yang ketiga, yaitu membuat daftar yang sistematis. Mengapa harus ada kata sistematis? Nah, nanti akan kita lihat seperti apa. Mengapa harus ada kata sistematis? Nah, di sini kita akan mencoba untuk ada soal terkait dengan suatu segitiga sama kaki. Di sini kita kelilingnya adalah 45 cm. Kemudian kita juga panjang setiap sisinya itu adalah bilangan asli. Nah, kemudian tentukan seluruh ukuran yang mungkin dari segitiga sama kaki tersebut, yaitu dua sisi sama kaki dan sisi yang ketiga. Nah, di sini akan kita membuat daftar yang sistematis. Kita buat gambar sebentar, misalnya seperti segitiganya secara umum ya. Ini kita namakan dengan X, ini Y, karena sama kaki kan, ini sama. Nah, di sini kita buat daftar X ini Y ya, ini membuat daftarnya seperti ini. Nah, kelilingnya 45 cm. Nah, kemudian untuk ukuran yang mungkin di sini
22. Di sini 22. Di sini berapa? 1. Mengapa? Karena kalau dijumlahkan dia harus 45. Nah, kemudian berikutnya 21 di sini ini 42 3 ya. Ya, karena kalau jumlah harus 45 di sini. Nah, berikutnya di sini 20, di sini 20. 5. Nah, di sini 5. Nah, kemudian di sini 19, ini 9, ini pasti harus sama karena sama kaki kan. Iya. Di sini 38, ini 7. Nah, kemudian 18, di sini 18, ini 36, 9. Nah, di sini 17, di sini 34, 11. Nah, di sini 16, ini 16, ini 13. Nah, kalau kita lihat di sini sudah muncul polanya kan. Ya. Di sini 15, ini 15, di sini pasti juga 15. Nah, ini, nah kita lihat yang ini karena sama semua, dia sama sisi kalau yang ini. Betul, Nah, tidak mungkin ya Pak ya. ya, di sini berikutnya lagi 14, ini 14. Di sini nanti 17. Kemudian di sini nanti 13, ini 13. Nah, di sini nanti 19. Nah, di sini 12. Di sini 12. 12. Nah, di sini nanti 21. Nah, sekarang pertanyaan kritisnya, kalau di sini itu 11, ini kan 11 nih. Ya. Di sini kan pasti kita jawabnya 23 ya. 23. Nah, pertanyaannya untuk yang baris terakhir ini, apakah mungkin kita bisa membuat segitiganya? Nah, ternyata kita tidak mungkin karena ini bisa kita praktekkan. Kalau ini kita buat segitiganya, nanti dia nanti jumlah dari kedua sini akan kurang dari yang sisi yang ketiga, sehingga dia segitiganya apa istilahnya Mas Yuda? Mangap mungkin ya. Ya, dia akan terbuka. Dia tidak akan tertutup. Beda kalau yang ini. Ini kalau kita jumlahkan 12 tambah 12 24 ya, lebih dari sisi yang ketiga. Misalnya yang ini 22 tambah 22 jelas dia lebih dari sisi ini. 22 tambah 1 dia lebih dari sisi yang ini. Nah, tapi kalau yang terakhir ini 11 23. Nah, ini 11 tambah 11 dia cuma 22, kurang dari sisi yang ketiga. Sehingga ini tidak mungkin dibuat segitiganya. Apalagi kalau yang 10 25. Nah, sehingga di sini kita hanya punya berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Cara. ukuran segitiga. Ukuran. Nah, kemudian apa yang kita tanyakan sekarang? Tanyakan seluruh ukurannya. Jadi inilah jawabannya. Jadi ini sekaligus langsung sebagai jawabannya. Kecuali yang paling bawah kita coret Iya, saja. karena tidak memungkinkan. Tidak mungkin dibuat segitiganya. Jadi 22 221 sampai 12 12 21. Inilah seluruh kemungkinan ukuran dari segitiga yang mungkin terjadi dari soal yang kita hadapi tadi. Nah, sehingga ini sekaligus kita langsung mengkomunikasikan dan menafsirkan hasilnya. Itu. Jadi inilah. Jadi kalau ini karena yang adalah seluruh ukuran, sehingga ya ini dari 2221 sampai 12 12 21. Gitu. Tidak berapa banyaknya. Pak Jadi kita Wiworo, melihat yang ditanyakan juga. ini juga menarik ya Mas Yuda ya. Ketika kita menemukan angka yang sama nih, siapa tahu ada insan edukasi yang kritis nih. Kebetulan bukan gurunya yang menyimak, tapi ini siswanya ikut menyimak kan. Kita akan penasaran dengan angka 15, 15 dan 15. Tadi Pak Wiworo sempat menyinggung,
wah ini sama sisi. Apakah memungkinkan itu bisa dinamakan dengan menggambarkan segitiga sama kaki? Bagaimana kalau ada yang bertanya seperti itu? Mari kita berikan argumennya, Pak. Ya, jadi ini juga termasuk pertanyaan yang kritis ya. Jadi bagaimana kalau 15 kan sama semua sisinya ini. Betul. Nah, ini juga masih termasuk yang ini juga. Iya. Jadi dia masih termasuk dari jawaban yang untuk yang sama kaki. Karena yang diukur adalah yang penting kakinya ya. sama. Kebetulan untuk yang alasan ini dia juga sama juga ukurannya. Betul. Jadi itu. Iya. Jadi seperti itu insan edukasi Membuat daftar yang sistematis. Membuat daftar yang sistematis. Jadi tadi untuk pola soal yang pertama adalah mengenali apa ya Pak Wiworo? Iya. Yang soal pertama. Yang pertama adalah kita memperagakan. Kemudian yang kedua adalah strategi untuk menemukan polanya. Kemudian yang ketiga ini adalah yang sistematis. Strategi untuk bagaimana sih mengerjakan soal secara sistematis. Nah, itulah tadi insan edukasi. Rasanya nggak kerasa ya Mas Yuda ya. 1 jam cepat sekali dalam mengulas. Tentunya Ibu dan Bapak guru yang ada di rumah, di insan edukasi dimanapun berada yang menyimak tayangan kita pada siang hari ini udah nggak sabar nih menunggu episode berikutnya, karena tadi baru 3 strategi ya Mas Yuda ya yang dijelaskan oleh narasumber kita masih Bapak Wiworo. Masih banyak nih, jangan lupa ikuti terus ya, terutama medsosnya Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta ya Mas Yuda ya. Ada apa saja Mas Yuda? Kita bisa Like, subscribe, komen, follow, share. Gitu. Ada YouTube channel, ada Instagram, kemudian ada Facebook juga ya Mas Yuda ya. Jadi kita bisa berbagi informasi dan juga nanti bisa melihat tayangan ulangnya dalam YouTube channel Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya saya Nur Fitriana selaku moderator pada siang hari ini, selaku pengembang teknologi pembelajaran ahli muda, dan juga Bapak Wiworo. Terima kasih Pak Wiworo, ini luar biasa ilmunya. Ditunggu di episode berikutnya nih Insan Edukasi. Tentunya sudah tidak sabar apalagi dalam mempersiapkan Olimpiade Matematika di jenjang nasional bahkan ke internasional ya Pak ya. Dan saya juga semakin bersemangat ini. Semakin bersemangat karena udah ditunggu-tunggu nih oleh insan edukasi semuanya. Kami atas nama keluarga besar Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di balik layar ya Mas Yuda ya. Nanti akan ditutup sama Mas Yuda. Tapi saya dan Pak Wiworo akan pamit undur diri. Kita ikuti terus tayangan sisi cermat berikutnya, Sana Sini Cerdas Bermatematika, tentunya dengan narasumber-narasumber lainnya dan juga topik serta bahasan yang mungkin menarik. Tapi kita akan tunggu kelanjutan dari episode pembahasan terkait persiapan Olimpiade Matematika ya Pak Wiworo ya. Betul. Oke, Mas Yuda silakan. Oke, terima kasih kembali Nur Fitriana juga Pak Wiworo. Wah, sangat luar biasa sekali ya pembelajaran di kesempatan siang hari ini melalui program Sisi Cermat Sana Sini Cerdas Bermatematika. Dan harapan kita semoga insan edukasi bisa mengambil manfaat dari tayangan kita ini, dan tentu saja bagi insan edukasi yang nantinya akan turut serta berlomba berkompetisi dalam Olimpiade Matematika ini bisa membantu ya ini ya. Betul sekali. Oke, sekali lagi terima kasih Nur Fitriana juga Pak Wiworo. Kita akan ketemu lagi di minggu depan tentu saja dengan melanjutkan ke topik berikutnya. Baik insan edukasi, demikian tadi program Sisi Cermat Sana Sini Cerdas Bermatematika, dan terima kasih buat Anda yang sudah mendengarkan melalui streaming di radioedukasi.kemdikbud.go.id ataupun juga yang menyimak melalui aplikasi Radio Edukasi dan yang menyaksikan tayangan ini melalui kanal YouTube Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta. Jangan lupa Anda bisa kembali mengikuti Sisi Cermat besok pada jam yang sama, pada hari Senin pada jam yang sama hanya di Radio Edukasi. Akhirnya saya Yuda Wijaseta, saya Nur Fitriana, saya Wiworo mengucapkan terima kasih, sampai jumpa, dan Radio Edukasi cerdas, santun, dan menghibur.